Sementara itu, pemirsa, evakuasi korban pertama jatuhnya pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung berhasil dilakukan. Operasi pencarian memasuki hari kelima dengan penambahan dan pembagian tim untuk menyisir sejumlah titik rawan di sekitar Desa Lempeso. Proses evakuasi korban pertama jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep akhirnya berhasil dilakukan. Korban berjenis kelamin laki-laki dievakuasi melalui Kampung Lapeso, Desa Rompe Gading, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Evakuasi diputuskan menggunakan helikopter Basarnas jenis Dolphin karena cuaca yang mendukung. Helikopter lepas landas menuju Desa Lempeso pada pukul 7.47 waktu Indonesia Tengah dengan teknik hoist. Korban dibawa menuju pangkalan Angkatan Udara. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit TNI Angkatan Udara dan diserahkan ke tim DRI Polri di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Sementara itu, operasi pencarian memasuki hari kelima. Puluhan personel dari total 433 tim SAR gabungan ditambahkan dengan unsur Basarnas dan potensi SAR kembali dibagi dalam beberapa tim. Alhamdulillah cuaca mendukung tadi untuk proses evakuasi. Untuk selanjutnya kita akan membagi beberapa tim. Tim yang tadi yang 30 dari 433 dan ditambahkan dengan anggota dari Basarnas dan potensi tim SAR gabungan akan melanjutkan pencarian di sekitar Lampeso. Pencarian hari kelima ini tetap difokuskan pada safe area yang telah ditentukan sesuai rencana operasi. Tim SAR juga kembali melakukan penyisiran di sejumlah titik yang dicurigai meski memiliki tingkat visibilitas rendah. Dari Kabupaten Pangkep dan Makassar, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Tim DVI Polda Sulawesi Selatan berhasil mengidentifikasi jenazah korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500 yang jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Korban dipastikan seorang pramugari bernama Florencia Lolita Wibisono. Tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan bersama Mabes Polri berhasil mengidentifikasi jenazah perempuan korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang dievakuasi dari lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Hasil identifikasi memastikan jenazah tersebut adalah Florencia Lolita Wibisono, perempuan berusia 33 tahun yang merupakan kru pesawat ATR 42500. Proses identifikasi meliputi pengambilan sidik jari, pemeriksaan data gigi, properti yang melekat pada jenazah, serta pencocokan ciri-ciri medis dengan data antemortem. Kami bisa meyakini secara keilmuan bahwa yang bersangkutan adalah Florencia Lolita Wibisono sebagaimana disampaikan oleh Kabid Humas tadi. Jadi kami yakin, seyakin-yakinnya berdasarkan keilmuan bahwa yang bersangkutan adalah sebagaimana tersebut. Terima kasih. Sebelumnya, jenazah korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500 tiba di Rumah Sakit Bayangkara Makassar pada Selasa malam setelah dievakuasi dari puncak Gunung Bulu Saraung. Setibanya di rumah sakit, jenazah langsung dibawa ke ruang jenazah untuk penanganan lebih lanjut oleh tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan menyerahkan jenazah pramugari pesawat ATR 42500 Florencia Lolita Wibisono ke pihak keluarga usai dilakukan identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Suasana haru menyelimuti Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan menyerahkan jenazah pramugari pesawat ATR 42500 Florencia Lolita Wibisono ke pihak keluarga usai dilakukan identifikasi. Jenazah Florencia diterima oleh ayah almarhum
Isak tangis tak terbendung saat peti jenazah diserahkan tim DVI Budokes Polda Sulawesi Selatan. Setelah semua proses penyerahan, rencananya jenazah almarhum langsung dibawa ke Jakarta untuk disemayamkan dan dimakamkan. Pihak keluarga menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pencarian hingga evakuasi, serta identifikasi jenazah almarhum. Mengucap syukur buat apa yang sudah dikerjakan bagi kami, sehingga kami bisa terlibat, sehingga hari ini bisa juga udah ditutup petinya, sehingga kami akan segera bawa ke Jakarta, terus berdoa buat yang lain juga, kasih kekuatan juga sama seperti kami, dan juga bisa segera ditemukan, sehingga kita semua bisa kembali ke tempat kami masing-masing dengan membawa baik saudara kerabat kami yang ada, dan terus juga dukung doa semuanya biar semua bisa berjalan dengan baik, semua bisa berjalan dengan lancar, dan semua diberi kekuatan. Hingga saat ini, tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan masih melakukan identifikasi terhadap jenazah korban pertama. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Merasa ada pelanggaran HAM dalam kasusnya, Roy Suryo CS mendatangi kantor Komnas HAM. Dari hasil pertemuan terungkap bahwa gelar perkara yang digelar oleh Polda Metro Jaya tidak dihadiri oleh Komnas HAM. Tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa mendatangi Komnas HAM. 3 serangkai ini datang untuk mengadukan adanya dugaan pelanggaran HAM dalam penetapan mereka sebagai tersangka. Mereka menilai prosedur penetapan tersangka dan pelimpahan berkas mereka ke kejaksaan melanggar HAM dan cacat prosedur. Fakta baru terungkap dari audiensi dengan Komnas HAM, yaitu dalam 2 gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya tidak dihadiri oleh Komnas HAM, sementara Polda Metro Jaya mengatakan Komnas HAM hadir. Komnas HAM memastikan dari 2 gelar perkara yang diselenggarakan baik di Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya, semuanya mencatut nama Komnas HAM. Sekali lagi saya ulangi, semuanya mencatut nama Komnas HAM. Komnas HAM tidak menyatakan atau tidak hadir, bahkan tidak setuju dengan keputusan itu. Jadi tidak ada persetujuan Komnas HAM, tapi selalu dikatakan kami sudah persetujuan Komnas HAM. Jadi sekali lagi, tadi langsung dari Bu Anies, langsung dari Pak Prabianto, Ketua dan Wakil Ketua, bahwa semua hasil kepolisian itu di luar tanggung jawab Komnas HAM. Jadi di sini kita ini segera menyampaikan kepada masyarakat, dibantu oleh media, bahwa apa yang disampaikan oleh Komnas HAM itu tolong diperhatikan baik-baik. Roy Suryo CS juga melaporkan dugaan pelanggaran HAM akibat mereka tidak diberi kesempatan untuk menghadirkan ahli dan saksi meringankan sebelum berkas mereka dilimpahkan ke kejaksaan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Mantan tersangka kasus ijazah Jokowi, Damai Harilubis, mengatakan ada polisi dalam pertemuan Egy Sujana dengan Jokowi di Solo. Damai menyebut sebagian polisi berasal dari Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya memang ikut bareng ke situ? Saya nggak ikut bareng, justru ditanya siapa saja yang ada. Oh, belum ada waktu itu di situ? Belum ada. Clear. Siapa namanya itu? Ajudan tadi nanya, yang mana Pak? Nanya ke Pak Jokowi loh. Ya kan, soalnya ada 5 orang. Bang Egen nyeletuk. Ada 5 orang, siapa aja? Sebutkanlah 5 orang, saya lupa. Cuma yang saya ingat ada Pak Imam disebut sama Pak Rosadi. Nah, Bang Egi minta, udah Pak Jokowi suruh duduk sini saksikan. Pak Imam dan Pak Rosadi itu penyidik. Penyidik. Katanya tadi nggak ada, masa gimana sih? Aduh. Nanyanya apa sih? Saya cerita aja nih. Gimana Bukan, sih? Pak Imam dan Pak Rosadi itu penyidik. Iya. Ada di rumah itu. Ada bukan di ajudan. rumah, kata ajudan. Oh, ada di mana? Itu kan urusan internal polisi. Oh ya, oke. Kalau Pak itu kan, telepon-teleponan. Oh enggak, udah ada di sini. Oh, 5 ajudan. orang polisi. Oke. Disebutkanlah. Oke. Ya kan? Siapa-siapa saja. Tapi abang nggak lihat, cuma disebutkan ada orang. Dan langsung disuruh Pak Jokowi duduk. Oh, I see. Mas Aiman, tolong ini Jadi penyidik yang minta. sedikit. Bang Egy yang minta penyidik itu hadir. Dikit. Enggak, ini tolong diperjelas nih Bang DHL. Itu iman yang dimaksud itu Imam, bukan imam. itu
Kombes Iman Imanuddin di Reskrimum Polda Metro Jaya? Betul. Oh, alah. Pak Rosadi. Imam apa penyidik. Iman? Hah? Anda sebut Pak Imam. Imam katanya. Bang. Ya itu Dirkrim. Atau siapa? Bang Aiman. Iman apa Imam? Nggak, jangan nanti salah ini Bang salah. Aiman. 2 malam yang lalu di lantai 8 di gedung ini, Ini Bang Rismon nggak diundang tapi datang deh. ya, sudah terkonfirmasi dari Bu Elida Neti bahwa 2 dari 5 tersebut, satu adalah Ibtu Rosadi, Kanit Kamnet 5, Oke, Polda dan Metro. Kombes Imanuddin Oh, Dirkrim. di Reskrimum Polda Metro Jaya. Oke. Jadi dua Jadi pengaruh Jokowi ini real terhadap Oke. kepolisian Republik Indonesia. Oke. Artinya ketika Bang Egy tahu ada 2 dari 5 itu ada 2 Dia eksklusif, orang belum pernah.